Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Makfirah dengan NIM 210600088. Pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Siklus bisnis. Fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment disebut dengan siklus bisnis. Pada bab-bab sebelumnya, kita mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang, kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP dan komponen-komponen. GDP adalah tempat pertama untuk memulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau NBER adalah penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi bisa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada GDP real. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun. Namun, investasi atau perlengkapan bisnis, konstruksi, perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Selanjutnya, hukum oknum. Dalam resesi, pengangguran meningkat, hubungan negatif bila satu naik yang lain turun. Antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum oknum atau oknum law. Dari Arthur Okun, ekonomi yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas, ini didefinisikan sebagai perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin presentasi, tingkat pengangguran meningkat. Pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali 8% dikurang 5%. Sama dengan min 2,5%. Dalam kasus ini, GDP akan turun 2,5%, mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya yaitu indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama atau leading indicator. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Indeks indikator ekonomi utama yang pertama yaitu hari kerja rata-rata
per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru, barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, perizinan izin gedung baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan untuk inflasi. Yang kesembilan, penyebaran tingkat bunga atau sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Dan yang terakhir, indeks harapan konsumen. Selanjutnya yaitu horizon waktu pada makroekonomi. Dalam jangka waktu pendek, teori ekonomi klasik tidak berlaku karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat, pendapatan nasional, siklus bisnis, dan pendekatan ekonomi tidak akan selalu tetap. Namun, teori ekonomi makro, teori makroekonomi klasik masih berharga sebagai dasar teori dalam pengembangan teori makroekonomi yang lebih kompleks dan terstruktur seperti teori Keynesian, teori moneter, dan teori neoklasik. Jangka pendek dan jangka panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Dan pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda. Model penawaran agregat dan permintaan agregat. Ini kurvanya. Pada model makroekonomi ini, memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD merupakan jumlah total permintaan untuk semua jenis barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara pada tingkat harga tertentu. Permintaan agregat mencerminkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga tertentu. Teori kuantitas uang atau MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real, yaitu M
per P sama dengan dalam kurung M per P D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1 per V adalah parameter penentu berapa banyak uang yang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang atau M per P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit output. Selanjutnya, kurva permintaan agregat atau AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah, yaitu semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Seperti pada kurva tersebut, seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Tiap perubahan M atau V akan bergeser pada kurva AD. Ingat, permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Kurva permintaan agregat menunjukkan permintaan akan jasa dan barang yang diproduksi di dalam negeri pada setiap tingkat harga. Kurva ini miring ke bawah karena ada lebih sedikit permintaan barang dan jasa pada harga yang lebih tinggi, yang konsisten dengan hukum permintaan satu. Mari kita bahas 3 alasan mengapa kurva permintaan agregat memiliki kemiringan ke bawah. Yang pertama, efek keseimbangan nyata atau well effect. Yang kedua, efek tingkat bunga atau interest rate effect. Dan yang ketiga, efek pembelian asing atau exchange rate effect. Jadi, kesimpulannya, kurva permintaan agregat miring ke bawah karena faktor-faktor di atas yang mempengaruhi perilaku konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real jika output lebih tinggi. Orang terlibat transaksi lebih banyak dan membutuhkan keseimbangan real M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar, tetap keseimbangan real lebih tinggi berdampak pada tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat digambar untuk nilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser.
Pada gambar kurva di samping, penurunan jumlah uang beredar mengurangi nilai output nominal PY untuk tiap tingkat harga P tertentu. Output Y jadi lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke dalam, yaitu dari AD ke AD kuadrat. Dan pada kurva ini, peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output nominal PY. Untuk tiap harga P tertentu, output Y jadi lebih tinggi. Jadi, peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD keluar, yaitu dari kurva AD ke AD kuadrat. Selanjutnya, penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Ketika perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kurva agregat jangka pendek atau SRAS. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat memiliki bentuk diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, atau miring ke atas. Jumlah penawaran agregat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Saat tingkat inflasi naik, tingkat penawaran juga cenderung naik. Lalu, kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat lebih berkaitan dengan jumlah output real yang ditawarkan. Ketika harga dan upah telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga masing-masing perusahaan memproduksi output yang memaksimalkan keuntungannya, dan perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Selanjutnya, penawaran agregat vertikal jangka panjang. Kurva penawaran agregat dalam jangka panjang adalah kurva yang menunjukkan jumlah output yang dapat dihasilkan dalam perekonomian jangka panjang, yang ditentukan oleh jumlah modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan penguasaan teknologi. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal, ketika jumlah output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini merupakan penetapan konsep dikotomi klasik dan kenetralan moneter. Selanjutnya, bentuk kurva LARS. Kurva LARS berbentuk vertikal. Artinya, pada tingkat output potensial atau kesempatan kerja penuh, penawaran agregat tidak dipenuhi oleh perubahan harga. Output ditentukan oleh faktor produksi atau modal dan tenaga kerja dan tingkat teknologi. Selanjutnya, faktor-faktor penentu kurva LRAS. Yang pertama, akumulasi modal. Jumlah modal seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, pertumbuhan angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja yang tersedia. Yang ketiga, kemajuan teknologi, yaitu tingkat inovasi dan efisiensi teknologi. Yang keempat, kemajuan dan kuantitas sumber daya alam, yaitu ketersediaan bahan baku dan sumber daya alam. Dengan demikian, kurva LRAS menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat output tidak tergantung pada perubahan harga.
Industri yang berhasil mencapai kesempatan kerja penuh dan memiliki faktor produksi yang efisien akan memiliki kurva LRAS yang vertikal. Selanjutnya, clearing pasar dalam pasar tenaga kerja. Kita mulai pada kesempatan kerja penuh, atau N kuadrat dengan upah W per T0. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Seperti pada kurva, pada upah real baru yang lebih rendah ini, pekerja akan mengurangi jam kerja, tapi pada saat yang sama, pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Jadi, sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium yang di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium pada kesempatan kerja penuh atau N kuadrat. Untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, pemberi kerja harus meningkatkan upah real ke 2W. Seperti pada kurva, sebagai hasil dari 2W, lebih banyak pekerja diterima dan pasar tenaga kerja dapat bergerak. Selanjutnya, mekanisme yang baru kita telaah akan membantu kita membentuk kurva penawaran jangka panjang kita. Seperti pada kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak tergantung pada jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini atau Y disebut dengan kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alami atau natural. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya, atau lebih realistisnya, di mana pengangguran berada pada tingkat wajarnya. Pada kurva, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva agregat ke bawah dari AD ke AD kuadrat. Ketika kurva AS vertikal dalam jangka panjang, penurunan AD mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak dengan tingkat output. Selanjutnya, penawaran agregat horizontal jangka pendek. Ingat kurva LRAS vertikal mengasumsikan perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada Y atau karena proses clearing pasar, yang jadi model untuk memeriksa jangka panjang. Tapi kita butuh teori untuk jangka pendek. Didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Pendekatan sederhana tapi berguna yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek, berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke AD kuadrat, kita bergerak pada arah barat ke timur, ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Maka, dalam jangka panjang, kita bergerak dari B ke C atau bergerak ke atas sepanjang AD.
Bentuk kurva SRAS. Kurva SRAS berbentuk horizontal. Artinya pada tingkat harga yang berbeda, output real tetap sama. Ini mengasumsikan bahwa perusahaan tidak dapat menyesuaikan biaya produksi secara instan. Dalam jangka pendek, kurva SRAS menggambarkan keterbatasan penyesuaian perusahaan terhadap perubahan harga. Namun, dalam jangka panjang, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti investasi dan pertumbuhan ekonomi untuk memahami transformasi industri secara menyeluruh. Selanjutnya, ekuilibrium penawaran agregat jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat, karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini. SAS memotong titik ini pula. Contohnya seperti pada gambar kurva di samping. Selanjutnya, penurunan permintaan agregat. Perekonomian mulai pada ekuilibrium jangka panjang ke titik H. Maka, penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar M, menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi bergerak dari titik B ke titik C. Kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian, mendorong output, dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonomi memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy menunjuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana dari model yang akan kita lihat pada bab-bab berikutnya. Selanjutnya, perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang ke titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang, menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya, dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya, guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B mengarah pada stagflasi kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output.
Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Selanjutnya, mengakomodasikan guncangan penawaran yang memperburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, Bank Sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Pencegahan penurunan output, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.